Untuk senangkan hatimu, ku ada di dalammu. ku ada di dalammu, Ku ada di dalammu. ku ada di dalammu, Ku ada di dalammu. ku ada di dalammu. Untuk senangkan hatimu. Bawa kami lebih dekat, lebih dalam lagi untuk menjadi penyembah-penyembah yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Kami dan sisi keluarga kami, ajarkan jalan-jalan kehidupan yang daripadamu. Ajar kami hidup di jalan kasih, jalan kebenaran, di mana pelita dan terang dari firman-Mu menuntun kami. Roh-Mu mengurapi kami hingga kami berjalan tidak terantuk batu, tidak terjatuh, tidak terseok-seok, tetapi kami oleh anugerah dan pertolongan Tuhan semakin hari semakin kuat, hendak menghadap Tuhan kami di Gunung Sion. Kami percaya di atas gunung Tuhan kami akan menemukan hal-hal berharga. Kami akan melihat kehidupan yang lebih jauh dan luas dari yang pernah kami lihat sebelumnya. Berkati kami lagi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah memuji dan menyembah. Kami akan siap, akan menerima setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami buka tanah hati kami. Berkati kami lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saya ajak saudara melihat satu pemahaman firman secara sederhana. Saya sendiri secara pribadi harus melewatinya lebih dari puluhan tahun. Kemudian ada banyak hal saya mesti pribadi saat teduh, pengasingan sendiri, mengalami banyak hal yang merupakan kehidupan yang tidak mudah untuk memahami semua pesan Tuhan ini. Nah, saya beri tema adalah harga di balik kemuliaan Tuhan. Mari pertama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam catatan Nabi Yesaya pasal 53 ayat 10 dan 11. Sebuah pesan profetik, nubuatan, sebenarnya lebih ke pesan harga di balik kemuliaan Tuhan. Yesaya pasal 53 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sebelah sama-sama. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka diam. Nah saudara, ini pesan profetik sebenarnya merupakan pesan secara keseluruhan. Ini pesan jatuhnya pada kekristenan yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena kita mendapat kodrati di dalam kitab penciptaan, memiliki gambar dan rupa Tuhan, kita harus serupa segambar dengan Yesus. Maka pesan profetik ini merupakan pesan kenabian. Di baliknya Tuhan sudah nyatakan bahwa ada harga di balik kemuliaan Tuhan yang terjadi pada Tuhan Yesus akan terjadi pada kita. Nah, saya mau ajak saudara memahaminya secara sederhana. Di sini kita bisa garis bawahi kata Tuhan berkehendak.
Jadi kalau Tuhan berkehendak, berarti bukan urusan manusia, bukan keinginan manusia, rancangan manusia, ide manusia, oleh karena kesalahan, pelanggaran, oleh cita-cita, oleh mimpi, tidak ada hubungannya. Karena ini murni bahwa harga dibalik kemuliaan Tuhan ini murni datang dari kehendak Tuhan sendiri. Dikatakan kehendak itu adalah kehendak yang sangat tidak menyenangkan. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ada sesuatu yang akan terjadi pada orang-orang Kristen. Firman ini sangat baik sekali bagi orang-orang yang ingin masuk pada panggilan Tuhan, yang ingin mengabdi kepada Tuhan, yang ingin menyerahkan hidupnya menjadi pelayan Tuhan. Bagi orang-orang Kristen yang ingin sungguh-sungguh ikut Tuhan, pesan ini penting sekali. Kenapa saya berkata sangat penting? Kalau kita perhatikan, dikatakan apabila ia menyerahkan dirinya, ada kata berserah di sana. Jadi ketika Tuhan berkehendak, akan ada pilihan. Kita menyerahkan diri, kita tawar-menawar, ataukah kita lari dari panggilan, dari kehendak Tuhan. Jadi ada 3 hal nanti di dalam hidup ini ketika Tuhan berkehendak. Kita nyerah, ya, serahkan diri. Kita tawar-menawar, kita ulur-ulur waktunya. Kan ada banyak anak-anak Tuhan, kalau sudah dapat panggilan Tuhan, nantilah aku kan masih sibuk bisnis, aku kan masih kerja, aku kan masih sekolah, nantilah ya nanti. Tawar-menawar, ada sebagian yang lari, ya. Mungkin juga sebagian orang yang keliling padang gurun hari ini di dalam pesan profetiknya gereja, ada banyak orang lari yang mungkin juga larinya dalam keadaan pindah-pindah gereja, ya. Lari dari kehendak Tuhan, mau diproses nggak mau, diajak masuk dari kehendak Tuhan, ya dia lari-lari, keliling-keliling dengan berbagai alasan. Dari satu rumah Tuhan, dari satu hamba Tuhan, isinya negatif-negatif, pindah yang kedua negatif, ketiga negatif, keliling sampai 40 tahun, 40 gereja masih negatif. Ya ini artinya dia memilih jalan ketiga, lari dari kehendak Tuhan. Nah kita perhatikan, dikatakan jelas sekali bahwa ketika seseorang menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, disembelih, tidak ada pilihan. Pemazmur berkata, kami ini mengikuti engkau seperti korban sembelihan, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Ketika kami mengikuti Tuhan, kekuatan manusia hilang, ditaruhnya di tempat-tempat yang mengerikan, banyak yang ngeri-ngeri sedap, banyak keadaan berisiko, banyak hal yang sebenarnya secara manusia menakutkan sekali. Bahkan secara iman, diperhatikan dengan logika, diperhatikan dengan yang namanya panca indera, tidak ada dasarnya untuk pegang janji Tuhan. Di tempat-tempat yang seperti itu, Tuhan taruh hidup seseorang yang telah menyerahkan dirinya masuk pada kehendak Tuhan sebagai korban penebus salah, korban penghapus dosa, sebagai kehidupan yang gak bisa ditawar dan menawar. Ada banyak orang mau ikut Tuhan, tapi tidak banyak orang berani menyerahkan kehendak bebasnya untuk masuk dalam pimpinan roh. Ada banyak orang menyebut dirinya hamba, tapi tidak banyak orang berani hidup, meletakkan hidupnya di bawah kaki Tuannya, yaitu Yesus Tuhan kita. Ada banyak orang bicara mukjizat, ada orang bicara tentang nama-nama Tuhan, ada banyak orang percaya mukjizat dan nama-nama Tuhan. Tetapi sedikit orang yang berani hidup dan menyerahkan hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagian besar, ketika dipepet, ketika mengalami ujian pencobaan, mereka pakai lagi kekuatan manusiawinya. Maka tak jarang di dalam kehidupan rohani akhir zaman, kita melihat di rumah Tuhan terjadi manipulasi, baik oleh oknum rohani, sesama jemaat, oleh berbagai hal-hal yang memilukan. Ini oleh karena apa? Oleh karena banyak orang tidak berani menyerahkan hidupnya, tidak berani masuk kepada kerelaan iman pasrah, di mana mereka berkata, aku percaya pada Tuhan dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi. Nah itu kehilangan sudah arah seperti itu. Oleh karena ada banyak orang ikut Tuhan sebenarnya hatinya tidak utuh, hanya sebatas ketika masih sehat, masih kuat, masih punya, masih pegang duit, masih ada kekuatan, masih ini, masih itu. Tapi ketika dipepet, didesak, ditekan, muncul semuanya nampak di dalamnya. Imannya berkualitas atau tidak, hidupnya dalam roh ataukah dari kekuatan manusiawinya, hidup mengandalkan Tuhan atau cari pinjaman kepada orang lain. Hidupnya nampak seperti itu, saudara. Nah ini pesan Tuhan ini jelas sekali. Itulah kemuliaan-kemuliaan yang nampak. Kenapa?
Karena ketika kita sudah benar-benar menyerahkan diri dan dijadikan sepertinya korban di dalam hidup melayani Tuhan, korban di dalam percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sepertinya penghakiman, engkau yang bisa membangkitkan orang mati, engkau yang bisa mencelikkan orang buta, engkau yang membuat orang kusta menjadi tahir, engkau yang mengadakan berbagai mukjizat, apakah engkau tidak sanggup menolong dirimu sendiri di atas kayu salib? Keadaan itu Tuhan taruh pada setiap orang yang benar-benar cinta kepada Dia, yang benar-benar dan sungguh-sungguh ingin melakukan firman-Nya, yang segenap hati melakukan perintah-perintah Tuhan, yang ingin hidupnya mencapai surga. Keadaan seperti itu Tuhan letakkan. Dan ketika kita menyerahkan sepenuhnya, kita melakukan seutuhnya, kita benar-benar dijadikan sepertinya bulan-bulanan kehidupan oleh karena nama Tuhan, oleh karena percaya kepada Tuhan, oleh karena iman kepada Tuhan, oleh karena melayani Tuhan, oleh karena kekonyolan bagi banyak orang rohani, kita melakukan semua itu. Lihat dampaknya, saudaraku. Sesuatu yang luar biasa ditulis oleh kitab suci. Ia akan melihat keturunannya. Ini hal yang pertama yang harus dipahami oleh banyak anak Tuhan, bahwa kehendak Tuhan yang pertama yang diperdulikan adalah garis keturunan, saudara. Semasa istri saya masih hidup, satu pertanyaan besar antara saya dengan istri adalah, dan ini kami amati dari kehidupan kami bertahun-tahun melayani Tuhan, mengabdi pada Tuhan, kenal banyak hamba Tuhan, dan melayani banyak hal dalam kehidupan. Kami bertanya, ada banyak hamba-hamba Allah, ada banyak orang-orang Kristen hidupnya luar biasa, tetapi kenapa generasi keturunannya ngaco belok, hancur-hancuran, berantakan hidupnya, bahkan tidak mengikuti jejak nenek moyang mereka. Sampai saya dengan istri suatu hari meminta tanda kepada Tuhan. Adakah orang yang memang keturunannya benar di hadapan engkau, anak dari garis keturunan hamba-hamba Allah, abdi-abdi Tuhan yang setia hidup benar di hadapanmu? Saya ketemu banyak hamba Tuhan ketika kami minta tanda. Saya dengan istri saya ketemu ada banyak sekali hamba Tuhan dari dalam dan juga luar negeri. Bahkan tempat kami melayani, gereja yang kami buka, Sipgate di Jakarta, didatangi hamba Tuhan dari Ukraina, India, Amerika, dari India, Asia, dari berbagai negara. Bahkan hamba Tuhan dari pelosok-pelosok datang ke tempat kami, dan kami mendengar cerita-ceritanya, saudara. Lalu kami berkata pada Tuhan saat itu, rasanya kok enggak capai kuota ya Tuhan, dalam maupun luar negeri. Kami tanya sekali lagi di hadapan Tuhan, adakah hamba-hamba Tuhan, abdi-abdi Tuhan yang hidupnya dan garis keturunannya hidup benar di hadapanmu dan di hadapan manusia? Karena kalau enggak, menjadi sebuah pertanyaan besar di dalam kehidupan saya dengan istri saat itu. Kalau kami melayani Tuhan, tapi kemudian garis keturunan kami hancur-hancuran, tidak sesuai hidupnya dengan firman Tuhan, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, buat apa kami jadi abdi Tuhan dan jadi hamba Tuhan? Dan ternyata Tuhan menjawab kami. Di Indonesia yang saya tahu dari jawaban Tuhan, cuma ada satu rumpun, saudara. Saudara boleh kenal banyak hamba Tuhan, banyak gereja, tapi Tuhan menjawab saya dengan almarhumah istri saya saat itu cuma satu rumpun. Gereja. Ya, hamba Tuhannya punya jam doa satu hari 6 sampai 8 jam. Bersyafaat, yang hidupnya suami istri, istrinya meninggal hampir 90 tahun, suaminya meninggal 100 tahun. Ada. Dan ketika saya bertemu dengan garis keturunannya, saya berkata, benar Tuhan, Engkau berkata ada, berarti ada. Nah, oleh karena itulah bagian terbesar dalam hidup saya selalu bergumul adalah bukan untuk memperbanyak jemaat, melipat gandakan jumlah jiwa, membesarkan gedung, nambah banyak pemain musik, ya, kemudian pelayanan profetik masuk media sosial dan berkembang di mana. Bukan itu yang utama di dalam kehidupan saya mengikuti Tuhan. Saya ingat pesan Tuhan yang datang dari kehendak Tuhan yang pertama adalah garis keturunan. Saya bergumul, saudara. Hari ini 10 Maret 2019, jalan tahun ke-8 kematian istri saya. Jadi saya ulang tahun sudah 8 kali tanpa kehadiran seorang istri, karena istri saya sudah dibawa ke surga.
Yang saya gumulkan hari-hari ini adalah saya bertanya kepada Tuhan, mama papa saya dulu tidak kenal Tuhan. Saya selalu berkata bahwa saya tercipta kemudian hidupnya oleh karena didikan alam. Mengapa saya berkata begitu? Karena papa mama saya nggak punya pengetahuan tentang cara mendidik anak. Orang tua saya nggak tahu sama sekali. Tapi kok bisa punya anak seperti saya? Saya tidak bermegah dalam banyak hal lahiriah, tetapi saya bermegah dalam satu hal, yaitu saya punya bakti pada orang tua sampai hari ini. Menghargai, menghormati banyak orang-orang yang usianya lebih besar dari saya. Itu adalah didikan yang menurut saya berhasil dalam kehidupan. Saya melayani papa mama, melayani mama saya sampai akhir hidupnya, sampai ke liang lahat kuburannya. Dan hari ini papa saya yang usia 75 tahun masih ada di rumah saya, hidup menikmati masa tuanya dengan amat leluasa. Tidak ada satu bagian kecil pun dari kehidupan papa saya itu yang saya lukai, yang saya tentang, tapi saya menghormatinya sebagaimana saya menghormati Tuhan. Jadi saya berkata berhasil. Nah, saya bertanya, dalam koridor istri saya seorang pendeta kenal Tuhan, saya juga seorang pendeta kenal Tuhan, melayani Tuhan, bisa nggak melahirkan anak-anak yang melebihi saya garis perbaikan, tabiat, karakter, dan juga cara hidupnya. Sedangkan di akhir zaman ini, generasi now itu kulturnya bertolak belakang. Saya sempat mengalami masa-masa kesedihan yang mendalam. Kesedihan itu merupakan sebuah perasaan dan ungkapan yang saya boleh berkata bahwa hidup yang sekarang ini dengan generasi sekarang ini berbeda jauh. Dan saya berkata, wah, secara manusia, dengan rekaan perasaan, dengan apa yang saya lihat dan saya dengar, saya berkata, apa nggak mungkin lagi? Dan sangat tak mungkinkah? Jadi alangkah buruknya kehidupan akhir zaman ini dengan kenal Tuhan pun untuk memperbaiki keturunan lebih mudah generasi zaman dulu yang gak kenal Tuhan. Apakah generasi yang makin datang menuju akhir zaman ini adalah generasi yang makin hancur-hancuran sebenarnya? Lalu Roh Kudus datang pada saya dan berkata, nah, anak-anakmu masih usia remaja, baru 16 tahun dan 18 tahun, teramat mudah untuk dinilai. Lalu saya berkata kepada Tuhan, istri saya 9 tahun saya doakan, kemudian menerima roh nasihat, dan banyak orang diberkati lewat pelayanan nasihatnya. Apakah putri saya nggak bisa menerimanya? Karena saya lihat putri saya sembunyi di kamar ya dengan teman-temannya ya. Saya berkata, kok rasanya ada yang salah ya. Kalau saya kasih tahu nanti dibilang orang tua nggak modern, kuno ya, nggak ngerti generasi now. Tapi kalau saya nggak lakukan, saya nggak perhatian, saya ngerasa hati nurani saya terluka. Maka saya datang lagi pada Tuhan, saya berkata, bagaimana mengatasi baru anak pertama ini? Memang beberapa bagian hidupnya mirip banget dengan almarhumah istri saya. Mamanya punya kebiasaan baik itu semua turun ke anak perempuan saya ini. Yang baik-baiknya saya bisa lihat, memuji Tuhan, hadirat Tuhan langsung turun, itu ada di anak putri saya. Kemudian hatinya terhadap mengolah keuangan gak terikat seperti mamanya persis. Kemudian sungguh-sungguh jaga hidup, itu benar. Teman-teman ada pacaran, dia enggak ya, dia berteman. Kemudian beberapa hal juga menyimpang dari istri saya ya, ada beberapa hal kecil menyimpang ya. Istri saya itu mudah banget terima hal-hal baik dan mudah banget terima pengajaran Tuhan. Sementara putri saya baru 18 tahun, saya melihat, wah, gak mudah-mudah amat. Tuhan buat satu perkara. Di bulan Desember tahun lalu, tiba-tiba kami panggil teknisi internet datang, dan kemudian teknisinya berkata, ini kabelnya putus, kabel LAN sambungan internetnya yang dari atas ke bawah ini putus. Karena itu masuk ke tembok, untuk bongkar tembok itu susah dan juga harganya mahal. Saya nggak sanggup ngurusi.
terbengkalai beberapa bulan lamanya sampai bulan Maret ini. Jadi anak saya yang pertama tidak bisa pakai fasilitas internet, tiap hari pulang sekolah malam jam 10-11 ngerjain tugas, nongkrongnya ke kamar saya. Kamar adiknya selalu terkunci dan malas naik ke atas karena pusat internet di lantai kamar adiknya. Jadi saya juga senang. Ya kenapa? Karena putri saya mengunjungi saya setiap hari, saudara ya. Dikunjungi anak aja senang, bukan main, bahagia bukan main. Ternyata orang tua tuh simpel-simpel kalau mau bahagiain, sering aja dikunjungi, saudara ya. Saya senang banget. Kemudian bulan ini, oleh karena saya berkata, kenapa Tuhan tidak genapi aja apa yang saya minta? Buat anak perempuan saya, nerima roh nasihat, nerima kemuliaan seperti mamanya, bahkan melebihi yang pernah kami terima sebagai orang tuanya. Tuhan jawab, terjadi sesuatu sama teman-temannya, kecil banget Tuhan gesekin, kletek. Dia sadar, saudara. Dan ketika dia sadar, saya melihat anak saya itu jalannya tuh udah nyimpangnya jauh secara roh. Tiba-tiba sok dibalikin Tuhan. Dia bisa melihat, lain ya jalan hidupnya, sudah salah ternyata. Yang dia buat pertama yang saya tahu dari 2 hari cerita ini adalah dia tiap malam memuji penyembah Tuhan. Dia mulai masuk lagi di alam penyembahan, gitar tiap malam bunyi, tiap malam memuji menyembah. Wow, saya berkata, ini garis keturunannya Tuhan. Ini garis yang saya doakan, ini yang datang dari kehendak Tuhan. Kemudian dia mulai belajar menerima omongan nasihat, bahkan dengan Bu Angel bisa ngobrol berjam-jam. Yang selama ini 5-10 menit aja jarang. Bisa berjam-jam. Bisa banyak hal dia buka, termasuk beberapa waktu belakangan dan apapun dia buka, dan kami terkaget-kaget. Ini jawaban Tuhan ternyata, saudara. Yang lebih luar biasa, anak bungsu saya juga mengalami sebuah pergulakan lewat pergaulan, saudara. Tanpa sadar, anak-anak zaman now itu anak-anak yang latah, ya. Bergaul di luar, dia latah, dia bawa pulang, dia lupa bahwa yang namanya hal yang tiba-tiba, hal yang spontan itu terkadang nggak baik, karena bisa merusak tatanan, merusak etika, merusak kehidupan berkeluarga. Dan itu saya bereskan juga bulan ini, saudara. Saya sudah berkata dalam hidup saya, prioritas pertama sebagai seorang abdi Tuhan, pelayanan utama tidak dimulai dari orang-orang Kristen, tidak dimulai dari gereja-gereja, gedung-gedung yang besar, tidak dimulai dari membangun jumlah jiwa, tidak. Dimulai dari garis keturunan saya harus hidup benar di hadapan Tuhan, karena ini kehendak Tuhan. Jadi kalau anak-anak saya tidak benar, garis keturunan saya tidak benar, sia-sia saya melayani Tuhan. Karena apa? Karena nggak ada guna bangun megah-megah di luar, dapurnya kebakaran, ya, tetap akan terbakar satu rumah. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin melayani Tuhan, ingin jadi abdi Tuhan, ingin jadi hamba Tuhan, ingin jadi pendeta, penginjil, pengajar, gembala, nabi, dia harus tahu bahwa kehendak Tuhan yang pertama adalah garis keturunan. Keluargamu harus lebih dulu kau bereskan, harus engkau sejajarkan dengan firman, bawa mereka hidup benar di hadapan Tuhan, dan manusia itu mutlak dan wajib dalam kehidupan di bumi seperti di surga. Jadi ketika saya melihat itu, dan kemarin putri saya berkata gini, karena saya bertanya sama dia, saya berkata, coba kamu renungkan, kenapa internetmu tiba-tiba rusak 2 bulan lebih? Supaya Cici sering masuk kamar papa ya, supaya Cici terus ketemu papa ya. Benar. Dan ketika kamu sadar, dan dalam sekejap kemarin internet itu diperbaiki Tuhan, saya panggil teknisi datang, ternyata yang rusak itu routernya, potnya dicabut, dipindahin. Pelayanan yang sama, beda teknisi, beda waktunya, dan oleh karena Tuhan itu dicolok, nyala lagi sekarang. Malah anak saya bukan betah di kamar, tetap kembali ke kamar saya. Jadi di dalam kehidupan ini Tuhan kadang merubah kebiasaan kita. Kadang kita terikat, kita tidak sadar, kemudian itu menjadi sebuah hobi, kebiasaan yang membuat kita menjauh, menyimpang, makin lama makin jauh, dan sebenarnya sedang menuju penyesatan, sedang tersesat dalam kehidupan. Tuhan buat sebuah benturan supaya kita balik di jalan Tuhan. Itu baik. Nah, saudara perhatikan, sesudah bagian garis keturunan dari kehendak Tuhan, umurnya akan lanjut. Tuhan ingin kita ini hidupnya sehat, karena kaya itu bukan ukuran uang semata. Sehat itu kaya, bahagia itu kaya,
banyak dikasihi orang, banyak jadi berkat dalam kehidupan, itu kaya. Jadi kaya itu bukan cuma bicara banyak duit. Bicara banyak duit itu baru hal kecil di dalam kekayaan. Yang kaya seutuhnya itu luas banget. Sehat, banyak sahabat, jadi berkat bagi banyak orang, dikasihi Tuhan, dan Tuhan peduli, selalu Tuhan campur tangan dalam kehidupan, itu kaya dalam kehidupan. Ya. Jadi kita bisa lihat Tuhan ingin kita juga umur panjang, dan dikatakan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Berarti dalam hidup seseorang ada rencana Tuhan yang besar. Saya sudah bagikan beberapa waktu yang lalu tentang mimpi 2 kali ibadah yang megah itu. Hari ini 10 Maret 2019 saya mimpi yang ketiga kali di tahun 2019 ini. Saya mimpi juga, wah, teramat megah dengan kata-kata untuk dilukiskan mimpi itu. Karena di dalam mimpi itu saya berkata, ayo kita membangun lagi sebuah pelayanan yang megah. Di akhir zaman ini pelayanan yang sesuai kehendak Tuhan, bukan sebuah pertunjukan, tapi penyembahan, hidupnya penyembah dalam roh dan kebenaran yang berkumpul dalam satu komunitas, sebuah pelayanan yang megah di hadapan Tuhan. Itu saya mimpi tadi pagi yang membuat saya terjaga, saudara. Sesuatu yang ajaib sekali. Saya berkata, wah, mimpi yang begini lagi Tuhan datangkan di hari ulang tahun ini, dahsyat. Nah, saudara, sesudah kita melihat kehendak Tuhan, kerelaan hati dan buah-buah di baliknya, kita akan melihat ada satu bagian yang tersulit dalam kehidupan adalah kesusahan jiwa. Saya percaya setiap orang punya pergumulan. Setiap orang pergumulannya masing-masing punya kategori, punya sebuah ukuran yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kalau bicara tentang kesusahan jiwa, besar kecil ukurannya pasti tidak enak dan pasti berat. Nah, saya sudah 8 tahun ini jadi seorang papa merangkap mama dengan pergumulan dan juga kesusahan jiwa yang luar biasa. Tapi saya percaya tahun 2019 ini seperti yang Tuhan janjikan, ada pemisahan antara orang-orang hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia dengan orang-orang yang fasik, yang tidak sungguh-sungguh, yang suka melanggar firman, yang berbuat dosa, yang hidupnya sekarang dewe. Dipisahkan tahun ini, dan benar-benar terjadi. Dan tahun ini orang-orang yang hidupnya benar-benar mengandalkan Tuhan, berpegang pada iman yang teguh, akan melihat hal spektakuler dan diangkat Tuhan. Saya percaya ini akan terjadi tahun ini. Kenapa? Karena dikatakan sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Berarti akan ada satu hal yang dibukain, seperti masa ujian Ayub, saudara. Gelap, tiba-tiba terang bersinar, dikembalikan semua yang hilang. Karena memang semua itu hanya sementara, karena proses ujian hidup. Nah, dikatakan dalam bahu itu, nah itu sebutannya. Nanti dunia akan melihat, ternyata itu memang hamba Tuhan. Dan itu ternyata memang kesayangannya Tuhan. Dari yang gak ada jadi ada. Dari yang tak mungkin dibuat Tuhan jadi kemuliaan. Sebagai orang yang benar dan membenarkan banyak orang. Nah, saudara lihat, ternyata dia jadi teladan. Di balik penyelesaian semuanya, proses Tuhan selesai, semua kehendak Tuhan yes dan amin dalam hidupnya, dia jadi berkat. Dan oleh hikmat dan oleh apa yang sudah dia pikul, dia jadi berkat bagi banyak orang, untuk orang-orang menemukan jalan Tuhan dalam kehidupan ini, saudara. Saya melewati tahun-tahun yang sudah-sudah, saudara. Dari tahun lalu sebenarnya, tahun ke-7 istri saya meninggal. Saya berulang tahun, di tahun ke-7 istri saya meninggal. Tiba-tiba Tuhan berkata sama saya, pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit saya bertemu dengan seorang pria yang terbaring sakit, udah sakit berat, dan kemudian banyak sekali hamba-hamba yang sudah melayani bahkan yang membaptisnya nggak mau datang, dan kedatangan saya oleh perintah Tuhan merupakan obat pelipur lara. Dikatakan ternyata tidak semua hamba Tuhan gak bener ya, ternyata ini kayak Pak Johan ini gak kenal juga mau datang, malah ulang tahunnya dikorbankan datang ke rumah sakit. Itu jadi sebuah kemuliaan buat memperbaiki sesuatu yang keliru di dalam kehidupan rohani. Dan ini adalah hal yang luar biasa yang dipercayakan Tuhan
untuk mempermuliakan namanya lewat hari ulang tahun. Jadi sejak tahun lalu dan tahun ini ada sesuatu yang ajaib-ajaib setiap hari ulang tahun Tuhan sudah janjikan akan terjadi. Jadi saya percaya bahwa memang dalam hidup ini ada momennya, ada tapal batasnya. Bola kalau jatuh ada satu titik yang paling bawah lah sebelum dia akan mantul ke atas, saudara. Ya. Dan sebelum seseorang dikatakan jatuh tergeletak, ada saatnya di mana tangan Tuhan menopang dan itu dia akan bangkit lagi. Jadi dalam kehidupan ini tidak selamanya akan gelap, tidak selamanya akan mendung, tidak akan selamanya ada badai. Semua itu pasti berlalu. Kenapa? Karena terang, karena hari kebangkitan, hari kemenangan itu akan Tuhan adakan. Nah saudara, lalu saya bertanya jawab lagi kepada Tuhan sesudah saya mengalami hal-hal ajaib di bulan Maret ini. Saya lihat anak-anak saya berkata ternyata saya orang bahagia ya Tuhan. Lihat garis keturunan, kalau ingat mereka, ingat wajah mereka, ya. Dan tadi pagi juga mereka cium pipi saya 3 nih saudara, jidat pipi kiri, pipi kanan, saudara. Belum mandi, saya habis masak, bau keringat, bau kompor, bau asap. 3 anak ini ya, kemudian ada Rehwel, ada Serat, kemudian ada Ricci, cium ucapan selamat. Saya rasa bahagia banget. Saudara bisa lihat videonya di Facebook. Pak Johan yang belum mandi, bau keringat, bau kompor, bau asap, tapi bahagia, mukanya ganteng banget saudara ya, ganteng banget. Benar, saya lihatnya saya kagum. Padahal itu saya sendiri saudara ya. Ternyata orang bahagia itu apapun kelihatan saudara ya. Dan saya bilang, kok bahagia banget ya. Dan luar biasa, selama saya ulang tahun begitu banyak, tahun ke-8 dari ulang tahun setelah saya gak punya istri pulang surga. Tahun inilah pertama kali saya ulang tahun, Tuhan gak pernah bisiki saya hadiah saudara ya. Selama ini tidak ada yang rahasia bagi saya, karena kalau orang mau beri saya sesuatu, saya sudah tahu, karena Tuhan ngomong nanti akan datang, ini akan datang, ini saya sudah tahu. Tapi tahun ini Tuhan silent, benar-benar diam 1000 bahasa. Jadi saya coba gali, tanya Bu Angel, Bu ada bocoran, ada sesuatu dari Tuhan? Bu lah Pak, nggak usah bocor-bocor katanya ya. Adiana sama Lina ditanya cuma mesem-mesem ketawa ketewe ya saudara ya. Jadi saya bilang ya sudah, mungkin ini tahun permulaan buat saya. Di tahun ke-8 kematian istri saya adalah permulaan dari segala sesuatu yang silent. Di tengah angin sepoi-sepoi, di tengah silent, suddenly Tuhan datang dan berfirman, Tuhan datang dan mengangkat, Tuhan datang dan mewujudkan semua kemuliaan. Lalu beberapa hari ini saudara, Tuhan bicara sama saya, ada 3 hal penting saya akan sampaikan sehubungan dengan harga di balik kemuliaan Tuhan. Yang pertama saudara, Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah saudara, hal pertama Tuhan pesankan agar setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan memiliki spirit, memiliki rohnya, memiliki jiwanya Yesus. Kita disuruh, diperintahkan, dirujuk untuk serupa segambar dengan Tuhan, meskipun 100% nggak mungkin bisa. Tetapi dalam rupa dan gambar bagaimanakah yang kita bisa ambil? Di sini di dalam gereja ada satu perlengkapan, yaitu 5 jawatan untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Tuhan perintahkan dan Tuhan pesankan kepada saya untuk saya sampaikan kepada umat Tuhan bahwa kita mesti tangkap bagian ini, 5 jawatan ini, spiritnya kita mesti punya. Jawatannya nggak usah dikejar, karena itu pemberian Tuhan dan itu pengakuan banyak orang. Demikian juga pentabisan dari gereja-gereja Tuhan, nggak usah dikejar. Yang mesti kita kejar adalah spiritnya, jiwanya, rohnya. Ada 5 bagian, saudara perhatikan, yang harus kita miliki. Yang pertama, rasul-rasul. Rasul-rasul bicara tentang orang yang gemar melakukan kehendak Tuhan, yang gemar sekali membangun rumah Tuhan. Spirit ini kita masih punya. Rasul-rasul itu kerjanya cuma satu,
isinya hanya hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, nabi-nabi. Nabi-nabi adalah orang yang gak kompromi dengan dosa. Dia melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati, tidak kompromi, tidak pandang muka. Pokoknya benar ya benar, salah ya salah. Hidup dengan apa adanya. Kita masih punya spirit seperti ini, supaya hidup kita tidak kompromi, jangan sampai abu-abu di dalam kekristenan, saudara. Yang ketiga, dikatakan pemberita-pemberita Injil. Pemberita-pemberita Injil mesti memahami, ngerti, dan mengalami Injil. Kalau tidak, bagaimana memberitakan sesuatu yang tidak dimengerti? Tuhan berkata, kita mesti dalami kitab suci, spirit kitab suci, spirit penginjilan, Injilnya sendiri kita mesti ngalami, kita mesti ngerti, baru kita bisa terapkan dalam keluarga dan jadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, gembala-gembala. Ciri khas gembala adalah membalut, mengayomi, mengasihi, menyayangi. Ciri gembala adalah dia berjalan selalu menuntun. Kita mesti punya spirit ini. Kalau ada anak-anak Tuhan yang salah, kita bisa tuntun, kita mesti kasih tahu. Jangan ikut-ikutan. Ketika orang gosip, ketika orang bikin salah malah ngikut jadi salah, ngikut bergosip, itu bukan punya spirit gembala. Kita mesti berkata, itu keliru, itu jalannya masuk jurang, itu menuju kepahitan, itu menuju ke penyakit, itu menuju kehancuran, itu melanggar, itu lari jauh dari firman. Kita mesti ingatkan. Demikian juga di rumah. Anak-anak kalau bikin salah, jangan didiamkan. Rusak generasi keturunanmu karena duit. Kalau nangis sedikit, nih nonton kasih. Akhir zaman setan pakai tontonan merusak generasi, bahkan sampai banyak yang diintimidasi untuk bunuh diri lewat apa yang mereka tonton karena orang tua tidak dampingi. Kemudian anak-anak pada generasi akhir zaman bukan hanya anak-anak, malah satu rumpun keluarga terikat dengan games. Di meja makan game, tempat tidur game, rumah game, gak punya komunikasi. Maka mana ada kemesraan di dalam satu rumpun keluarga? Kenapa? Terikat. Dan kita yang mestinya punya spirit penggembalaan, kita biarkan. Kita malah dorong anak kita masuk jurang, dorong garis keturunan kita hancur. Maka jangan heran di akhir zaman yang paling banyak hancur adalah garis keturunan keluarga. Hubungan suami istri, hidup sama-sama. Kalau berantem, lebih suka pakai SMS, WA, lain. Malah curhatnya di Instagram. Aneh di akhir zaman. Padahal bisa kan langsung ngomong, kamu salah begini loh mak, pak, enggak, begini loh pak, enak, langsung selesai. Ini malah berantem di Instagram, ngomongin suaminya, istri ngomongin suami, suami ngomongin istri, curhat-curhatan di Instagram. Dan orang mulai nambah-nambahin komentar. Maka dunia akhir zaman ini dunia edan, saudara. Tuhan ingin kita punya spirit. Yang salah kita kasih tahu, yang keras kepala, yang mulai garang, kasih tongkat, gebukin, suruh balik masuk dalam kawanan, balik ke jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketertiban, jalan menuju masa depan, jalan menuju apa yang sudah disiapkan Tuhan itu tercapai. Yang kelima, dikatakan ada pengajar-pengajar. Saudara, sejak saya melayani, saudara perhatikan, saya khotbah tidak pernah pakai textbook sama sekali. Belum pernah selama saya melayani 20 tahun lebih saya pakai textbook, belum pernah ada. Semua yang saya sampaikan lewat khotbah itu adalah murni apa yang Tuhan ajar sejak awal saya menerima panggilan Tuhan. Yang kamu ajarkan ke umatku adalah firman-Ku saja. Yang kamu ajarkan kepada umatku adalah pengertian yang daripadaku. Yang kamu ajarkan, yang kamu tuntun, yang kamu contohkan adalah yang kamu sudah alami kepadaku, yang sudah aku ajarkan kepadamu. Jadi semua yang saya lakukan di dalam pelayanan saya itu sejak awal sampai hari ini tidak bergeming, semuanya adalah sesuai yang Tuhan ajar di dalam hidup saya. Jadi, Tuhan pesankan kepada setiap kita, apalagi orang-orang yang mau melayani spirit 5 jawatan ini, ambil 20%, 20% dapat 100%. Lulus kita dengan jalan tanpa punya jawatan di dalam kekristenan, tetap masuk surga. Kenapa? Karena ternyata masuk surga bukan karena jawatan, jabatan, ataupun gelar, atau pendidikan. Ternyata masuk surga itu karena spirit, karena jiwanya, karena hatinya, karena rupa gambar Yesusnya ada di dalam dirinya. Saudara pernah lihat burung elang? Pernah lihat burung elang?
Kenapa burung elang begitu istimewanya? Karena dia hidupnya di atas pegunungan yang batunya cadas. Kok hidupnya tinggi-tinggi amat? Ya. Karena memang musuh nggak bisa jangkau karena dia teramat tinggi. Demikian kita diajar jadi penyembah-penyembah yang hidup dalam roh kebenaran itu pasti hidupnya di atas gunung tua yang cadas. Setan nggak gampang jangkau. Lalu dia punya mata itu tajam banget. Dan ciri khasnya orang-orang yang memiliki dimensi seperti Raja Wali ini adalah dia kalau lihat jauh jelas banget, tapi kalau lihat dekat rabun. Aneh kayak Pak Johani, kalau lihat jauh, saudara taruh uang logam 1000, saya bisa lihat jarak berapa ratus meter. Ditaruh di sini 100.000 nggak gitu nampak, saudara. Cuma pakai iman bisa ngambil. Ini anugerah semata ya, saudara ya. Ini anugerah benar. Kalau nggak percaya tanya Adrianus. Tanya Adrianus kalau nggak percaya, saya bisa buktikan semua kebenaran ini. Saya bilang, Nus, itu ada duit deket. Saya juga nggak lihat ada duit, tapi saya dengar Tuhan ngomong ada duit di bawah. Saya bilang, Nus, itu ada duit di bawah. Nus, saya belum lihat. Adrianus sudah ngambil. Benar? Ngalami? Nah, Adrianus bisa ketawa. Sementara kalau jauh, saudara, meskipun jarak berapa ratus meter lagi nyetir, saya bisa lihat jelas banget. Jadi kalau saudara ketemu saya, saudara sih paham, Pak Johan bisa lihat jauh banget. Kalau deket-deket malah nggak jelas, ya. Jadi kalau saya jarak jauh, saudara jangan menghindar. Saya udah lihat dulu. Kalau deket-deket saudara menghindar, saya nggak lihat. Nah itu ciri khas Kristen Raja Wali, saudara ya. Orang-orang yang memang diurapi dan memang khas banget. Dan saudara mesti tahu, dia punya sasaran. Raja Wali itu punya sasaran. Setiap apa yang dia lihat, dia akan siapkan kekuatannya, momentumnya, waktunya, dan semua perlengkapannya. Dan itu masanya cuma 3 kali. Ketika dia jangkau dan dia cengkram pertama gagal, dia akan balik cengkram kedua, cengkram ketiga. Kalau nggak dapat, dia balik terbang lagi. Itu kehidupan. Artinya apa? Kita nggak boleh paksakan sesuatu yang memang bukan jatah kita. Kita nggak boleh paksakan sesuatu yang memang belum waktunya. Jadi Raja Wali punya gambaran penguasaan diri yang luar biasa. Saudara tahu setan dilambangkan apa? Ular. Raja Wali suka makan ular, saudara. Jadi ngerti ya? Orang yang hidupnya kait dengan Tuhan, yang punya roh dan penyembahan, itu ular takut, saudara. Setan takut sama mereka. Nah yang kedua, mari kita lihat bagian yang kedua. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, yang kedua ini Tuhan pesankan kita setia. Setianya sampai mana batasnya? Sampai mati. Setiap orang yang ingin ikut Yesus harus ikut sungguh-sungguh, tidak memusingkan apapun. Seperti prajurit gak musingkan apapun. Fokus, ikut Tuhan, layani Tuhan, layani Tuhan. Respon panggilan Tuhan, apapun konsekuensinya, jalanin. Rugi, tetap harus jalan. Karena itu panggilan. Dan pasti Tuhan akan bereskan cepat atau lambat. Tapi Pak, aku dibilang orang pengangguran. Gak apa-apa. Karena percaya itu bekerja. Tapi harus benar panggilan Tuhan kau pahami, dan harus terkonfirmasi, dan mesti berbuah pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan Tuhan. Nah, saudara, saya mau bacakan di dalam versi Injil yang lain. Ternyata kalau Matius menuliskan kata mempertahankan, ya, di dalam Lukas dikatakan menyelamatkan. Lukas 9 ayat 24 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Jadi kalau ada orang mau menyelamatkan nyawanya, dia tidak setia, saudara. Kemudian Lukas 17 mengulangnya lagi lewat ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, tidak setia. Jadi kalau orang ikut Tuhan Yesus itu betul-betul udah mesti pasrah, rela, sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Dan yang paling indah, Rasul Yohanes menuliskannya di dalam Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, saudara ya. Ada banyak orang berkhianat karena nggak peduli orang lain, karena teramat mencintai nyawanya,
saking egoisnya, cinta diri sendiri, cinta nyawanya, nggak peduli orang, nggak peduli istri, nggak peduli suami, nggak peduli anak, nggak peduli orang tua. Kenapa? Karena terlalu mencintai nyawanya. Ada banyak orang tidak mau berbakti karena cinta nyawanya. Dia berkata, kami ini lagi nggak ada duit, usaha lagi sepi. Saya heran sama banyak orang-orang yang bisa mencintai nyawanya untuk meniadakan baktinya kepada orang tua. Apalagi orang tua lagi susah, lagi sakit, mereka berkata, kami lagi sepi, usaha sepi, bisnis sepi, duit lagi nggak ada. Ya ampun saudara, Tuhan bilang sama saya, apa yang ada padamu demi baktimu, lepaskan semua. Saya bilang, siap Tuhan, apapun yang kau perintahkan, semua daripadamu, semua bagian kehendakmu, kau perintahkan, aku kerjakan. Saya berkali-kali mau jual rumah saudara, sampai hari ini nggak kejual-jual. Kenapa? Setiap kali mau jual, semua pencobaan selesai, malah diberkati Tuhan. Terakhir mau jual lagi karena anak-anak mau kuliah, Tuhan kirim lagi pertolongan. Dan kemarin ada yang memberkati Rehwel, bantu Rehwel untuk masuk kuliah, kirim sejumlah uang. Lalu saya bertanya sama Tuhan, kenapa bisa dapat berkat begitu? Tuhan berkata, sudah lupakan engkau. Yang mana? Saya berkata, Tuhan berkata gini, ketika engkau kerja, engkau banting tulang, engkau susah payah, dan semasa istrimu mengelola keuangan, engkau pelihara banyak anak asuh saat itu. Oh iya ya, saya berkata benar. Istri saya waktu itu dengan saya komitmen, kami banyak kirim duit ke berbagai kota untuk tolong anak-anak asuh untuk sekolah waktu itu. Maka saya baru ingat, kenapa dulu gaji saya yang besar gak ada tabungannya, duitnya kepakai banyak buat anak asuh semasa istri saya masih ada. Ternyata semasa anak saya hukum tabur tuai, Tuhan gak pernah menanti-nantikan, gak pernah mengulur-ngulur, dan gak pernah sia-siakan. Apa yang kamu tabur itu kamu tuai lagi, apa yang kamu tanam itu yang kamu hasilkan dalam hidup. Maka Tuhan berkata, untuk putrimu aku kembalikan, maka engkau bersukacitalah oleh karena apa yang telah engkau tabur dengan istrimu, menandakan firmanku iya dan amin. Jadi saudara mesti ingat, hukum tabur tuai itu bukan main-main, dan barang siapa yang murah hati akan beroleh kemurahan. Itu saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini pesan yang terakhir yang Tuhan beritahukan ke saya sampaikan. Dan mesti saudara renungkan, dan semua kita harus renungkan dengan seksama dan dengarkan apa yang diperdengarkan, apa yang disampaikan oleh Roh. Yang ketiga adalah hidup berkemenangan, saudara. Tuhan ingin kita hidup berkemenangan. Ada banyak dakwaan intimidasi dalam kehidupan. Dan terakhir saya mengajarkan kepada putri saya, lihat papamu. Yang penting, yang utama Tuhan Yesus. Turunan dari Tuhan Yesus, keluarga, itu udah yang utama. Yang lain itu hanya pelengkap. Seperti 4 sehat 5 sempurna. Sudah cukup yang pokoknya Tuhannya dan keluarganya. Hidup apa udah penuh, nggak ada lagi yang aneh-aneh dan macam-macam. Maka saya berkata kepada anak-anak saya, berteman sama semua orang, tapi perhatikan pergaulan. Yang memuliakan Tuhan bisa karib, tapi sekarib-karibnya tetap ada space-nya untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini, manusia masih dalam daging itu lemah. Dan semua kehidupan-kehidupan yang ada, saya turunkan ke anak-anak saya. Saya ceritakan, saya ajarkan bahwa sebagaimana Tuhan ajarkan ke papa ketika konseling banyak orang, jaga rahasia mereka. Karena orang yang dapat dipercaya adalah konselornya Tuhan, yang mulutnya tertutup rapat untuk jaga rahasia. Karena itu kekayaan yang dipercayakan oleh orang-orang yang merupakan
adalah harta-harta yang sebenarnya merupakan kutuk-kutuk kehidupan. Itu pun dipercaya untuk dijaga. Karena ada banyak manusia ketika terima rahasia orang, begitu mengalami benturan, begitu nggak suka, rahasianya dijual kemana-mana, diomongin di mana-mana, ditambahi bumbu lagi di mana-mana. Lalu saya berkata pada anak-anak saya, perhatikan pergaulan. Yang penting Tuhan, keluarga, cukup. Kenapa? Nanti Tuhan akan menambahkan lagi orang-orang yang karib, yang tulus, yang setiawan di dalam hidupmu. Dan jangan pernah hidup dalam kekosongan hati yang merana, hati yang kosong, nggak ada teman sepi, itu bodoh, saya berkata. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang selalu ada di hati kita. Kita punya sahabat setia, Roh Kudus Tuhan. Kita punya keluarga yang dari Tuhan. Kita punya keluarga yang dari Tuhan. Cukup. Dan ini saya turunkan ke mereka. Saya juga ajarkan kepada umat Tuhan supaya apa? Supaya pergaulan rohani pun harus pergaulan yang benar. Harus ngerti bedanya penyembahan dengan pertunjukan. Dunia rohani itu harus tahu, itu semua hal kegiatan ritual rohani itu ke Tuhan atau ke manusia. Kalau ke Tuhan itu namanya penyembahan. Tapi kalau ke manusia tujuannya itu namanya pertunjukan. Maka Tuhan mencari penyembah-penyembah yang hidup dalam roh dan kebenaran adalah yang terfokus, tertuju kepada Bapa di sorga, bukan untuk nyenengin manusia. Oleh karena itu saudara terkasih, 3 hal ini Tuhan pesankan dan saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Tadi pagi saya lagi masak, Tuhan candai saya gini. Nah, kamu tuh seperti aku. Apanya? Saya bilang, Tuhan. Jadi ini Roh Kudus ngomong dalam dimensi Tuhan Yesus, saudara. Aku tuh melayani, menggembalakan dan memberi makan domba-dombaku. Saya bilang, iya. Kamu juga. Kamu suka masak buat umatku, suka masak buat domba-dombaku. Aku juga, kata Tuhan. Saya bilang, di mana Tuhan suka masak? Itu waktu aku bangkit, aku tunjukkan di dalam beberapa ayat saja. Kamu tahu aku suka bakar ikan buat murid-muridku. Oh iya. Lalu saya ingat, saya bilang, tidak boleh ngomong gitu dong Tuhan. Nanti banyak hamba-hamba Tuhan marah karena mereka nggak bisa masak. Tuhan ketawa lihat saya. Tuhan berkata, aku sama kamu, nggak peduli yang lain, ya. Jadi masing-masing orang katanya ingin serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Jangan ngambil yang menguntungin diri, tetapi harus ambil bagian kitab suci yang menguntungkan Tuhan, ya. Nguntungin Tuhan itu yang utama. Dan di dalam keadaan lelah, karena saya sudah janji Pak Bambang, Theo, Adianus cerita, saya maju ke beranda rumah, saya masih potong rumput air, saudara, ya, tanaman hias air, kemudian masih seroki ikan-ikan gabi. Tadi saya ada bawa beberapa, saya bagikan ke Pak Bambang, ke Theo, ke Jelita. Saya belum bisa kasih ke Hineni karena nanti nggak sempat ngerawat, lagi sibuk katanya. Jadi saya pikir belum waktunya untuk pelihara ikan. Sementara biar Teddy makan ikan dulu, ya. Kenapa? Karena dalam hidup ini, saudara, kitab suci sudah pesankan kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi saya berkata, ternyata hidup bahagia itu ada kunci-kuncinya di dalam kitab suci. Saya yakin Pak Bambang bisa beli ikan gapi sebandung. Saya percaya Theo kalau minta ke papanya, Irwan minta ke papanya lagi, atau minta ke bosnya, mungkin ikan gapi bisa datang 3 akuarium. Adianus apalagi bapaknya tukang jual ikan, ya, eksportir ikan. Kakeknya cerita tuh eksportir ikan. Tapi saya yakin ikannya dari Pak Johan, karena ada unsur Tuhannya, pasti dijagai banget. Demikianlah dalam kehidupan hari-hari ini, yang kecil dari Tuhan itu berharga, saudara. Kenapa? Karena ada unsur kasih di dalamnya, ada ketulusan di dalamnya. Itulah yang sebenarnya unsur, itulah semua hal itulah yang membuat kita bahagia, jadi sehat, kuat. Karena itulah jangan cari yang kuantitas, carilah yang berkualitas seperti ini. Nggak perlu banyak, tetapi yang berkualitas yang buat hidup kita benar-benar sehat, kuat, dan bahagia, dan menuju ke arah Tuhan. Ini pesan yang Tuhan sampaikan. Saya candain Yohan tadi. Yohan order petik sambal di hari ulang tahun saya. Dia ketawa tadi, Pak, petinya enggak Pak, sambalnya saya cari Pak, katanya, ya. Nah,
Saya beli pete yang agak berbeda di hari ulang tahun. Kenapa? Makan 2 butir dengan 2 papan sama efeknya, kencingnya, baunya sama. Kenapa? Kali ini petenya agak dahsyat sedikit. Saya sudah buktikan tadi pagi ketika saya temenin anak-anak sarapan pagi jelang siang, saudara. Makannya itu antara siang dan mau menuju siang, antara pagi dan siang. Jadi saya ada makan 2 butir karena nyobain sambelnya. Jadi saya sempat pipis di bawah. Saya sendiri yang pipis, nggak tahan, saudara. Kenapa? Tahu petenya keluar. Saya berkata, waduh. Berarti di hari ulang tahun saya aromanya mulai nampak dari Tuhan. Ya. Dan Bu Angel ternyata setelah datang dari Tuhan menambahkan segala sesuatu jadi lengkap sudah, ya, paketnya lengkap, namanya Palen, paket lengkap. Kenapa? Ketika saya sudah masak sambelnya, Bu Angel keluarkan lagi 1 kantong sambel. Pak, ini sayang, Pak, sayang, ya, selalu ngerti ya, Pak Johan itu selalu jadi berkat. Kenapa? Saya selalu dukung orang-orang yang saya kasihi, saya selalu dukung anak-anak Tuhan. Saya kata baik. Saya cedok, saudara. Kira-kira ada 3/4 kantong, banyak banget. Saya masukkan di dalam, saya teruskan. Dan ketika sudah mulai keluar minyak sambelnya, saudara, udah merah banget, bagus banget warnanya, saudara, menarik banget. Sebagai koki yang baik, kurang sedap kalau nggak dicicipi dulu. Saya cedoki sedikit, saya tahan sama jari, icip-icip. Bukan sambelnya, tapi minyaknya dikit nempel. Saya taruh di sini, rasanya, saudara, perlu Coca-Cola. Ya, nanti cobain sendiri di bawah. Jadi Bu Angel, Yohan melengkapi semua. Ya. Karena itu saya percaya bahwa hari baik, hal-hal besar, hal-hal indah dari Tuhan akan segera tiba di tengah-tengah kita, saudara. Leo datang jauh dari Tasik, istri, karena anak-anak ada kewajiban ujian, menghadapi ujian sekolah, berangkat sendiri seorang diri. Saya percaya Tuhan sedang menambahkan orang-orang setiawan di keluarga besar Fathers Miracle. Bukan orang biasa, tapi orang-orang yang minimal mendekati Pak Johan. Jalan jauh nggak masalah, jarak bukan penghalang. Rindu akan Tuhan, rindu akan kasih, tahu menempatkan diri, tahu budi, tahu berbakti adalah bagian utama di dalam kehidupan. Sekarang kita mulai punya suara-suara bayi lagi, ya. Kenapa? Karena ternyata anak-anak saya, cucu-cucu ini udah mulai jalan, lari-lari, mulai gebuk drum. Nah, saudara bisa lihat, kayu udah ada pakai tangan, taranya pakai kaki, saudara ya. Memang inilah kehidupan, semuanya tidak bisa ditahan, pasti akan berjalan seiring waktu. Saya percaya ini anugerah di tengah-tengah kita. Bu Angel bilang, Pak, udah Pak, jangan terlalu panjang ceritanya, karena di bawah nanti keburu dingin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman selalu menjadi pelita dan terang bagi hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.